Hi there, welcome to Kifka Review. Dan kali ini saya mau mereview laptop Acer yang ukuran layarnya sedikit lebih lebar daripada ukuran laptop 14 in yang lain. Ya, laptop ini adalah Acer Aspire Go 14 dengan seri AG1431P. Laptop ini baru dengan garansi resmi. Isi paket penjualannya ada unit laptop, charger, kabel power, manual book, dan kartu garansi. Laptop ini dibekali dengan Windows original yaitu Windows 11 Home Single Language 64-bit dan dibekali juga dengan lisensi original OHS atau Office Home and Students. Prosesor laptop ini menggunakan Core i3 N305 generasi 12 seri N Alder Lake dengan fabrikasi Intel 7 10 nanometer. Jumlah core-nya ada 8 dan thread-nya ada 8. Untuk kecepatan dasarnya ada di 1,80 GHz dengan turbo boost mencapai 3,80 GHz. Untuk RAM-nya, laptop ini menggunakan RAM 8GB DDR4 dengan kecepatan 3200 MB transfer per second single channel. Dari segi grafik, laptop ini memakai integrated graphic dari prosesornya dengan VGA Intel UHD graphic dengan kecepatan 1,25 GHz, mendukung OpenCL, Direct Compute, DirectML, Vulkan, dan OpenGL 4.6. Untuk storage-nya, laptop ini menggunakan NVMe dari SK Hynix yang memiliki kapasitas 512 GB. Dengan hasil pengetesan yang kami dapat, NVMe ini kecepatan read-nya mencapai 3305 MB per second dan kecepatan write-nya mencapai 3060 MB per second. Kemudian untuk WiFi-nya, laptop ini menggunakan MediaTek WiFi MT7902 Wireless LAN Card. Opsi upgrade atau penggantiannya yaitu slot RAM ada 1, slot NVMe ada 1, dan slot WiFi ada 1. Ketiga slot tadi itu tidak tanam alias bisa diganti atau di-upgrade. Lanjut kita menuju ke bagian desainnya. Dari segi bodi, laptop yang saya review ini warnanya silver, bagian keyboard dan layar warna hitam. Lalu, laptop ini memiliki tombol power yang berada di pojok kanan atas yang ikut ke bagian keyboardnya. Di sisi bagian kanan laptop ini ada casing stone security slot, USB 3.0, audio jack, indikator charger, dan indikator power. Di sisi bagian kiri ada colokan charger, USB Type-C, port HDMI, dan USB 3.0. Di bagian bawah ada 4 karet penyangga dan ventilasi udara. Kemudian di bagian casing belakang bagian atas ada tulisan Acer dan bagian bawah ada tulisan Aspire. Sekarang kita menuju ke sisi bagian layar. Di bagian atas layar ada kamera, indikator kamera, dan mikrofon. Untuk ketebalan bezelnya, di sisi samping ada di 9 mm, bezel atas ada di 12 mm, dan bezel bawah ada di 15 mm. Ini sudah termasuk tipis. Untuk dimensinya, panjang laptop ini ada di 32 cm, lebarnya di 22,6 cm, dan terakhir ketebalan dari laptop ini ada di 2 cm. Laptop ini menggunakan sistem pendingin berupa satu kipas dan satu heat pipe. Untuk berat, laptop ini tanpa charger ada di 1,5 kg, sedangkan kalau kita bawa dengan charger beratnya menjadi 1,8 kg. Nah, untuk chargernya sendiri, laptop ini memakai charger dengan tegangan 19 volt, 3,42 ampere, 65 watt dengan bentuk adaptor saja yang membutuhkan kabel power. Selanjutnya kita bahas ke bagian keyboardnya. Keyboard ini berwarna hitam dengan huruf dan angkanya berwarna putih. Namun sayang sekali laptop ini belum dilengkapi backlight. Kemudian shortcut yang tersedia dari keyboard ini ada mute, volume control, on off microphone, brightness control, screen mode, lock, plan mode, on off touchpad, dan screenshot.
Untuk touchpad warnanya silver dengan bentuk single klik di tengah, yang cara kerja klik kanan kirinya menggunakan sensor. Lanjut di bagian layarnya. Laptop ini menggunakan layar TFT dengan ukuran 14 inch yang resolusinya ada di 1920 x 1200, rasio 16:10, dengan frekuensi atau frame rate-nya ada di 60 Hz dan bit depth-nya ada di 8 bit. Untuk output yang ditampilkan layar ini cukup jernih. Kita cek dengan video 4K, motionnya lancar, dan kurang lebih hasilnya seperti yang kami tampilkan di layar. Lanjut di bagian audionya. Menurut saya untuk treble-nya sudah bagus, tapi bass-nya standar saja. Untuk volumenya sudah termasuk lantang. Kira-kira untuk hasilnya seperti ini. Sekarang kita ke bagian kamera. Laptop ini menggunakan kamera dengan resolusi 1280 x 720 pixel dengan maksimal perekaman di 30 fps. Untuk hasil contohnya seperti ini. Halo, tes. Ini adalah hasil perekaman dari kamera Acer A14 AD14 310p. Ini saya rekam tanpa menggunakan mikrofon tambahan, alias menggunakan mikrofon asli dari kameranya. Ini ada suara kayak motor-motor lewat, bangun-bangunan gitu. Apakah terdengar suaranya? Apakah suara saya terdengar dengan jelas juga? Halo, tes. Halo, tes. Terima kasih. Untuk tes performa sintetis, kita menggunakan Passmark dengan cuplikan render 3D DirectX 12 dengan resolusi 1920 x 1200. Kita mendapatkan average FPS di 14 fps. Dan hasil performa sintetis yang kita dapatkan menggunakan Passmark bisa kalian cek sendiri di Excel yang sudah kami tampilkan ini. Lanjut, kita tes laptop ini menggunakan heavy load selama 10 menit. Kita mendapatkan kecepatan maksimal prosesor di 3790 MHz dengan suhu prosesor maksimal di 76 derajat. Dan untuk suhu storage maksimal kita mendapatkan 59 derajat. Ini termasuk dingin. Untuk baterainya, laptop ini menggunakan baterai berkapasitas 53.049 mAh. Dan setelah kita tes untuk menampilkan YouTube selama 30 menit, baterai laptop ini berkurang 9%. Lalu kita tes menggunakan heavy load selama 10 menit, baterai laptop ini berkurang 8%. Ini termasuk kapasitas baterai yang besar ya. Biasanya laptop itu kapasitasnya cuma di 40 ribuan mAh. Untuk tes booting laptop, dari awal kita menyalakan laptop sampai masuk ke Windows itu kira-kira butuh waktu 15 detik. Lanjut untuk hasil tes gamingnya. Pertama, kita tes menggunakan PES 2019 dengan settingan grafik low. Laptop ini mendapatkan average 28 fps. Untuk Genshin Impact dengan settingan grafik low, laptop ini mendapatkan average 33 fps. Lalu untuk Car X-Street dengan settingan grafik low, laptop ini mendapatkan average 25 fps. Terakhir, kita tes menggunakan game GTA 5 dengan settingan grafik high. Laptop ini mendapatkan average fps di 20 fps. Lalu, hasil rangkuman tes gamenya bisa kalian cek di layar.
Untuk suhu, setelah kita memainkan laptop ini dengan game GTA 5 selama 10 menit, bagian terpanasnya ada di atas keyboard dengan suhu mencapai 39,1 derajat Celcius dan bagian keyboard suhunya ada di 34,7 derajat Celcius. Kesimpulannya, sama seperti Core i3 yang lain, laptop ini direkomendasikan buat kalian yang mencari laptop untuk kebutuhan office dan editing ringan saja. Untuk kelebihan laptopnya, ada di layarnya FHD dengan resolusi yang sedikit lebih besar dan bit depth-nya juga lebih besar daripada laptop 14 inch Core i3 yang lain. Kemudian RAM, NVMe dan WiFi-nya bisa diganti atau di-upgrade. NVMe bawaannya juga besar di 512 GB dengan kecepatan yang cepat ya, mencapai 3000-an Mbps, dan baterainya kapasitasnya besar, mencapai 50 ribuan mAh. Untuk kekurangan dari laptop ini menurut saya hanya di bagian keyboardnya yang belum backlight. Untuk harga per tanggal video ini diupload, kita sertakan di deskripsi. Oke, sekian review dari saya. Jika ada pertanyaan atau pendapat pribadi mengenai laptop ini, silahkan tuliskan di kolom komentar. Thank you for watching, semoga bermanfaat and see you. Bye-bye. Menurut saya ini Core i3 seri N paling bagus ini. Cuma mungkin keyboardnya aja ini belum backlight. Nyalain udah sip.